Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa baiti wa mawalah khususan wal kitab irsyadul ibadah al alim alama al imam al fadil al hamam Syekh Jamiluddin al Malibari Saudara Solim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu iyadatil maridi. Ai hadza babu iyadatil maridi utawi iku bab mertelaken nengok wong kang sakit, niliki wong kang sakit. Menengok orang yang sakit. Akhraja ngariwayatkeun sapa muslimun Imam Muslim di sahih. Ngarakeun inna Allah ta'ala satam Gusti Allah ta'ala iku yaqulu ngandika sapa Allah. Kapan yaumal kiamati, besok ini lepas kiamat. Nanti di hari kiamat Allah akan berkata begini. Ya ibna Adam, hei anak keturunan Nabi Adam, wahai manusia, maritu sakit sapa ingsun palam taudni, maka orang miliki sapa sira ingsun. Nanti dari kiamat Allah akan berkata kepada manusia, hei ibnu Adam, aku sakit kok kamu gak nengok. Kata Allah begitu. Hei manusia, aku sakit, kamu kok gak ada yang nengok satupun. Misal. Qala, maka ngandika sapa ibnu Adam. Ibnu Adam bakal berkata begini, manusia ketika kata Allah, kamu kok gak nengok. Ya Rabbi du pangeran ingsun kaifa hale kaya apa audu nengok sapa ingsun ka ing panjenengan. Wa anta halu te panjenengan iku Rabbul alamin kang mangerane sakabeh alam. Ya Allah, kata manusia ini, bagaimana aku nengok engkau sedangkan engkau Rabbul alamin. Engkau enggak pernah sakit. Engkau enggak pernah sakit, aku nengok pun kemana alamatnya, engkau enggak bertempat, iya kan? Itu maksudnya. Kalau nengok Allah di mana alamatnya? Sedangkan Allah ini tidak berjarak, tidak bertempat, karena tempat dan jarak itu yang menciptakan adalah Allah. Maka Allah menjawab begini. Qala ngandika sebagai Allah. Ama alimta, anata orang ngerti sapa sira. Ana abdi satemene kaula ingsun kulanan rupane si kulan iku marido sakit sapa abdi palam taudhu maka orang nengok sapa sirahu. Ternyata kata Allah ini, kita dikatakan nengok Allah ini, kata Allah, hei fulan, wahai ibnu Adam, apa kamu gak paham, apa kamu gak ngerti, hambaku si fulan sakit, kok kamu gak nengok. Sampai dikatakan gak nengok Allah, padahal nengok si fulan hambaku loh yang sakit, kamu kok gak nengok. Kemudian amma alimta, anata orang ngerti sapa sira annaka satemene sira. Amma alimta, anata orang ngerti sapa sira. Annaka satemene sira lawa'adta, kalau uttahu gitu. Pero lau tahu lamun nengok sapa sira ku ing pulan lawajat tani maka nemu sapa sira ning ingsun ing daun sanenge si pulan. Anak manusia, kalau kamu nengok dia lagi sakit tuh hambaku itu, maka engkau akan mendapatkan aku di sisinya. Engkau ketemu sama aku di situ, aku ada di situ. Tapi maksudnya ini bukan bertemu dalam kata bertemu kayak kita, ya kan? Engkau akan mendapatkan aku di samping dia.
Kaila wajadta tegese lamun aila wajadta juga lao aila wajadta tegese makan nemu sapa sira ing dalem sanengesi abdi sawabing ganjaran itu. Maksudnya bertemu dengan aku ini kau mendapatkan pahala. Cuman dibahasakan bertemu dengan aku. Artinya kalau kita bertemu dengan Allah mendapatkan pahala dari Allah, bukan kita bertemu gini. Kadang orang nggak paham ini. Alladzi la nihayata kang ora ana kato iku maujud di azamatihi maring agungnya sawab, yang pahalanya itu tidak ada batasnya. Pahalanya keagungan pahalanya tidak ada batasnya. Jadi sampai begitu tuh ya. Maksudnya Allah langsung yang menegur. Fulan, aku sakit kok kamu nggak nengok. Manusia kata Allah, hei anak manusia, aku sakit kok kamu nengok. Ya Allah, bagaimana aku menengok engkau sedangkan engkau Rabbul Alamin, engkau tidak bertempat, engkau tidak berjarak. Makanya kalau orang nelfon Allah nggak bertempat, dan Allah nggak berjarak, ya kan? Kata Allah, apa kamu nggak ngerti? Maksudnya nengok Allah itu adalah sesungguhnya hambaku si fulan sakit. Kau nggak nengok. Kalau engkau nengok, engkau akan mendapatkan aku berada di sampingnya sebulan. Maksudnya kita mendapatkan Allah, bertemu dengan Allah di sampingnya sebulan, itu mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Makanya kayak begini, kita menolong agama Allah. Ya kan, menolong agama Allah nggak perlu tolong, Allah udah maha kuasa. Maksudnya menolong agama Allah itu menolong kaum muslim. Kan kata Allah dalam Al-Quran, intang suruni yang surkum wa yusabit aqdamakum. Kalau engkau menolong aku, kata Allah gitu, yang surkum, maka Allah akan menolong. Itu artinya kita nolong Allah loh, Rabbul Alamin loh. Maksudnya menolong kaum muslimin. Kayak ini tadi, sama kan? Kok nggak nengok aku padahal sakit, kata Allah. Maksudnya nengok hambanya Allah, orang muslim. Begitu ya. Ya, maka di ayat intang suruni yang surkum. Kalau engkau menolong aku, membantu aku akan membantu. Gimana membantu Allah? Membantu kaum muslimin. Sama, paham ya? Jelas deh. Wa Tabrani lan ngariwayatin sapa Tabrani, Imam Tabrani, innal aida satemene wong kang nengok orang sakit, maksudnya iku yudilluhu bakal nyuh-nyuhi uing aid sapa Allah Gusti Allah. Dia akan menaungi kepada orang yang nengok bihomsatin kalawan 5 wasab'ina lan 70 apane alfa malakin eune malaikat. Apa sesungguhnya orang yang menengok orang yang sakit akan dinaungi oleh Allah dengan 75.000 malaikat. 75.000 malaikat. Segimana 75 malaikat? Manusia aja 75.000 ya. Cela penuh tuh. Hah? Ya cela penuh ya. Banyak 75.000. Wal Bukhari lan ngariwayatkeun sapa Bukhari, Imam Bukhari fil adabi ing dalam bab adab. Imam Bukhari meriwayatkan hadis kalau dalam kitab Sahih Bukhari dalam bab adab, babul adab, itu ada hadisnya. Salasun utawi telu perkara, 3 hal. Iku kulluhunna utawi sekabehane salas iku hakun hak ala kuli muslimin ingat saben-saben wong Islam. Ada 3 hal yang semua 3 hal itu adalah hak yang dianjurkan atas setiap orang Islam. Maksudnya setiap orang Islam dianjurkan untuk melaksanakan 3 hal ini.
gitu ya. Apa itu? Ya datul maridi, nengok rupane, nengok orang sakit yang pertama, menengok orang yang kedua wasyuhudu janajati lan mekani jenazah, menghadiri. Makanya jadi amil nih lu, pahala paling gede. Ya setiap orang sakit dia hadir, mungkin dari sakit, setiap jenazah yang meninggal mungkin dari sakitnya pahalanya kalau yang ketiga watasmi itu api silan donga akan nongkang wahing. Wahing ini bersin, mendoakan orang yang bersin, tapi dengan catatan idza hamida indal melakukan muji sopatis Allah ta'ala wisautra. Jadi kalau orang yang bersinnya baca alhamdulillah, kita doakan ya rahamukau Allah. Kalau laki-laki, kalau perempuan ya rahamukillah. Tapi kalau orang bersinnya nggak baca alhamdulillah enggak, makanya dia kalau bersin alhamdulillah dong, alhamdulillah, baru kita doakan ya rahamukau Allah, semoga Allah merahmati kamu. Kita dianjurkan untuk mendoakan. Ini ada 3 hal yang semua 3 hal itu adalah hak bagi setiap orang Islam. Ya kita dianjurkan untuk melaksanakannya. Apa? Yang pertama nengok orang yang sakit, yang kedua mendatangi menghadiri jenazah, yang ketiga adalah mendoakan orang yang bersin apabila dia memuji atau membaca alhamdulillah. Wa Ahmadulan ngariwatin sapa Ahmadu Imam Ahmad ida ada yang dalam nalikane nengok sapa rajulu wong lanang akhahu ing sedulure rajul al muslimah kang muslim. Kalau seseorang menengok saudaranya yang sakit sesama muslim, ya. Fa ing kana makalamun ono opo ada nengok iku guduatan waktu isuk. Selama kanyunakan ngampura alimaring rojo sopo sabuna alpa malakin 70.000 malaikat hatta yumsia sehingga manjing waktu sore sopo rojo. Kalau kita nengok orang yang sakit nih sesama muslim ya, nengok orang yang sakit, maka kita didoakan oleh 70.000 malaikat. Kalau nengoknya pagi sampai sore, bayangin, malaikat memohonkan ampun kepada Allah 70.000 malaikat memohonkan ampun kepada Allah dari pagi sampai sore. Kira-kira nih doanya malaikat kepada Allah mau apa? Kabul apa enggak? Kabul. Malaikat yang doa ya. Wa ingkana lamun ono opo ada kalau nekunya itu iku asian waktu sore. Selama kanyunakeun ngapura ling atase rojo sopo sabuna alpa malakin 70 malaikat hatta isbiha sehingga manyu waktu isuk sopo rojo. Kalau nengoknya itu sore, malam nih habis maghrib itu habis asar habis isya, maka itu 70 malaikat sampai pagi mendoakan orang yang nengok. Semoga ya Allah yang nengoknya diampuni itu. Makanya nengok orang sakit ini berat deh. Karena memang tuh pahalanya luar biasa. Kadang-kadang bawa apa ya? Udah naon gitu kadang gitu ya kan. Kadang biasa alasannya ekonomi. Akhirnya nengok itu ini. Tanbihun ay hadi tanbihun utawi ikiku ono pengelingan. Inal iyadata satemene nengok wong kang sakit iku maklubatun den supris, maksudnya dianjurkan ijma'an kalawan miturut sepakat ulama. Jadi menurut sepakat para ulama sepakat semuanya nengok orang yang sakit itu adalah hal yang dianjurkan, hal yang sangat baik deh. Nah, dari kamu kok nengok orang sakit nggak boleh, nah hal yang matlubah dianjurkan oleh agama menurut sepakat loh. Wa inna lan satemene iada iku sunnatu ainin, hukumnya sunnah ain tinggal jumhur mungguhe mayoritas ulama. Sunnah ain gini kan, fardu nih ada fardu ain ada fardu kifayah. Fardu ain nggak boleh diwakilkan sama orang lain. Sholat 5 waktu itu hukumnya pada sholat Jumat
Dan kalau sholatin aja fardu kifayah. Ya, pokoknya fardu itu fardu kifayah dan yang lain-lainnya. Nah, ada sunnah ain juga, ada sunnah kifayah, ada sunnah ain. Maksudnya sunnah tiap orang. Sunnah ain itu. Kalau sunnah kifayah, wakil keluarga ya udah bisa, ya, wakil keluarga. Jadi menurut pendapat mayoritas jumhur, menengok orang yang sakit itu hukumnya sunnah ain, ya. Wa fardu kifayatin lan hukuman fardu kifayah inda ba'di kudama il malikiyah menurut sebagian para pendahulu ulama bangsa madhab Maliki. Kalau menurut bangsa ulama bangsa madhab Maliki hukumnya fardu kifayah. Ya nengok nih asal udah ada yang nengok ya udah gugur kewajibannya. Artinya kalau fardu kifayah nih kalau nggak ada yang nengok sama sekali, sekampung itu orang sakit, sekampung nggak ada yang nengok, dosa semua jadi sekampung. Nggak ada yang nengok sama sekali. Fardu kifayah masalahnya kayak misalkan kayak orang mati nggak ada yang mandikan satu kampung, nggak ada yang nyolati satu kampung, dosa semua. Tapi kalau udah ada sebagian, ya udah gugur, kita nggak nengok nggak dosa. Itu menurut kebanyakan ulama Malikiyah, para ulama Malikiyah itu, ulama kuno ulama Malikiyah hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau menurut jumhur Syafi'iyah itu hukumnya sunnah ain. Ya, ya dua-duanya bagus, sudah tidak ada masalah. Wasoroha lan mertelakan sopal Bukhari Imam Bukhari. Kalau menurut pendapat Imam Bukhari, lewat orang sakit diwuju biha kalawan wajibnya. Kalau kata Imam Bukhari wajib. Jadi wajib kita nggak ada dosa. Ada ya sunnah ain dari jumhur menurut mayoritas ulama. Ada sebagian pendahulu atau ulama kuno daripada madhab Maliki mengatakan fardu kifayah. Tapi Imam Bukhari menjelaskan bahwa nengok orang sakit itu fardu ain. Imam Bukhari itu adalah gurunya Imam Muslim. Imam Muslim ini muridnya Imam Bukhari. Imam Bukhari muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Atau gurunya Imam Bukhari ini Imam Ahmad. Imam Ahmad gurunya Imam Ahmad adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini gurunya Imam Ahmad. Imam Syafi'i gurunya Imam Maliki. Imam Maliki gurunya Imam Nafi. Imam Nafi gurunya Imam Nafi adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar gurunya adalah Rasulullah. Malaikat Jibril Allah Subhanahu wala yusanulan ora den sunaken opo iadatul pasiki nengok wong kang sakit. Wong kang pasek nengok wong kang pasek. Al mutajahir kang ngedengaken bipiski kalawan pasek. Pasek itu orang yang biasakan dosa kecil. Tapi dia terang-terangan, oke orang mabok terus. Itu namanya pasek. Kalau itu mabok main judi terus terang-terangan. Itu orang pasek namanya. Nah, kalau di sini tidak disunahkan nengok orang yang, tapi kalau nengok gak dosa. Berarti haram, tidak disunahkan nih. Ya bagus deh, tapi nggak disunahkan. Kenapa? Ya karena orang fasik yang terang-terangan begitu, bal yukrahu. Balik dan makruhakan opo iadatul fasik. Makruh yang hukumnya makruh. Menengok orang yang fasik yang terang-terangan, pemabok, penjina, apa. Oh ya rumu atau ada lagi pendapat oh ya rumu atau haram opo iadatul fasik. Kenapa haram? Litasrihin karena mertelakan ulama dihormati inasi kalawan harome ngaring-ngaring atau menghibur orang fasik. Karena kata ulama menjelaskan haram menghibur orang fasik nih. Nengok itu kan tujuannya menghibur, betul apa enggak? Ya menghibur orang yang sakit, ya hatinya seneng. Nah orang fasik nih menghibur orang fasik nih walaupun sakit, ada sebagian tadi makruh, ada lagi mengatakan haram kan menghibur orang fasik. Orang fasik udah hiburan terus ya dia ya mabok ya ini ya kan ya itu masih menghibur.
Bahkan walau bil julusi senajan kalau gue mau orang fasik, walaupun duduk orang fasik. Makanya gitu, kita jangan kumpul-kumpul orang fasik ngomong gitu. Kecuali kita niatnya dakwah, ajak orang fasik jadi tobat, itu mah bagus. Tapi kan apakah kita yang ngajak, apa kita yang diajak sama dia? Hah? Apakah kita yang bawa dia, apa kita yang ke bawah sama dia? Ukur udah kemampuan gitu. Gak ulama orang fasik juga. Sama dakwah, udah situ kok yang ke bawah bukan dakwah. Intil katut wa yukrahu lan makruhaken opo iya datu di bid'atin nengok wong kang anu bid'ah diniatin kang bangsa agama. Makruh hukumnya nengok orang yang sakit yang melakukan bid'ah dan makruh. Siapa itu yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu mereka orang bid'ah. Jadi mereka orang yang bid'ah bukan kita, mereka yang bid'ah. Dia kan begitu, maling teriak maling. Itu hukumnya makruh. La min alimin ora saking wong alim. Yutaro tabu kang den urut-urut. Opo ala iyadatihi ngatasé nengok ke alim lahu maring di bid'ah. Kenapa kalau bagi orang alim nggak nengok? Nggak makruh hukumnya nengok orang bid'ah. Karena yutaro tabu opo igraul amati. Opo igraul amati. Apa bahasanya? Menyemangati gitu ya. Menyemangati orang umum. Justru maksudnya bagi orang alim tambah nggak boleh lagi itu maksudnya. Makruh menengok orang yang ahli bid'ah. Tidak boleh bagi orang yang alim itu nengok orang yang ahli bid'ah. La min alimin ora. Kenapa? Karena nanti kalau orang alim itu nengok ahli bid'ah, dia jadi menyemangati orang awam ala atbaihi untuk mengikuti ahli bid'ah. Mengikuti itu juga nggak ada masalah. Akhirnya tambah mantep, ya kan? Jadi orang awam takutnya tambah semangat ahli bid'ah. Wa husni torikotilan baguse torikohe bid'ah. Akhirnya dikatakan karena tokoh ulamanya, ulama yang lempengnya nengok, itu nggak masalah berarti itu kata orang awam. Orang jadi pada semangat mengikuti ahli bid'ah dan dianggap jadinya itu tidak bid'ah ajaran mereka itu. Itu alasannya ya, tergantung. Payah rumu maka haram malingkat salim opo zalika iyada. Jadi kalau bagi orang umum nengok orang yang ahli bid'ah itu hukumnya makruh. Kalau bagi orang alim nggak makruh, apa? Haram. Kenapa kalau bagi orang alim nengok ahli bid'ah haram? Karena sama orang awam dianggapnya dia menyemangati orang awam untuk mengikuti ahli bid'ah. Ya kan? Paham kan maksudnya ya? Dan membenarkan torikohnya ahli bid'ah. Kadang itu loh. Ya besar aja nengok, berarti emang nggak ada masalah. Berarti emang benar itu. Itu khawatir itu. Wadobitul marodi utawi definisinya sakit, pelanggarannya sakit. Apa sih sakit yang kita dianjurkan nengok? Tadi hukumnya ada yang mengatakan sunnah ain ya. Untuk menurut jumhur ulama ada yang mengatakan fardu kifayah. Nah itu. Definisi itu alladzi rupane marod yusanu kang den sunaken opal iadatu nengok minu sangi alat. Definisinya sakit apa yang disunahkan kita nengok nih? Sakit yang seperti apa yang kita disunahkan nengok? Wadah bitul marod ikuma sakit.
yubiu kang menangaken apa matar kal Jumating ninggal sholat Jumat sakit yang sekiranya uzur untuk sholat Jumat. Jadi kalau dia nggak sholat Jumat itu apa? Itu kita sudah nengok di sakit yang sekiranya boleh meninggalkan sholat Jumat. Artinya kalau nggak sholat Jumat pun nggak dosa, orang uzur sakit. Ini orang masih bisa sholat Jumat, uzur masih bisa, misalkan ini itu. Walau Ramadan senajan penyakit belek, belek orang kadang belek mau Jumat gimana? Mau, termasuk sakit tengokin. Belek. Biaya kuna kalau nyenta tinamu opo masyakotul huruji abote metu. Kadang kan orang penyakit belek ini kalau keluar rumah nih berarti kenapa? Apalagi ketemu mataharinya. Ya benar tuh Ji. Iya kan? Nah itu berarti berat. Sholat Jumat kan berat. Nah, sholat Jumat malam, ya kan pas. Nah itu berat. Itu udah definisi sakit yang udah sunnah ditengok kalau menurut yang nggak tahu sunnah. Ya paling udah kalau sampai dirawat-rawat begitu ya, udah ini lagi, tuh gitu deh. Wal masyu wal masyi lan abote lumaku maku ing dalam sartane kama sakotil masih gaya abote lumaku pilwali yang dalam beletokan atau udah kayaknya udah berat kalau keluar nggak bisa berjalan kayak seperti beratnya orang mau jalan kayak jeblok dulu jeblok karena udah jalan jeblok pala asaro maka orang anu labetiku mojud disudain maning penyakit ngeluh ya kalau sih cuman puyeng doang enggak ada belum sampai sunah ditengok biasa apalagi kata Haji mah asal udah akhir bulan ya waktunya mayar ngeluh ya ngeluh kepalaku ini liar gitu ya belum sudah ditengok ini paling minjeman duit pernah itu wa jaidorsin lan lara untuk sakit gigi itu belum sudah tengok sama itu ngaji untuk dan ya tapi ini cerutu sampai bekal sampai itu lain berarti udah tengok kalau gitu ini sakit gigi apa belum dengar orang mati karena sakit gigi pernah ada baru sakit gigi iya sakit gigi luar biasa kan tuh iya sakit gigi di mabuk iya mungkin itu ya kopi tapi di sini ada kata kopi pae ini kang enteng karena maksudnya sakit gigi yang enteng liur no enteng tapi kalau sakit gigi berat ngomong nggak bisa ya itu lain tengok berarti lalu sampai berat sampai diikat kepalanya pun ya itu lain bajen sih anu enteng maksudnya yang enteng itu belum Waqala lan ngandika sapa mutaakhiru aimatina. Ulama mutaakhir berarti ulama kesini kontemporer ya. Mutaakhir daripada imam-imam kami maksudnya ma'asyirah Syafi'iyah, madhab Syafi'iyah. Annal iyadata saat temen nengok orang sakit Yomal Jum'ati ing dalam poe Jumat iku abdulul utama minha dibandingkan iadat ya gurihi ing dalam hari Jumat nengok orang sakit hari Jumat atau malam Jumat lebih abdul dibandingkan bukan hari Jumat atau malam Jumat karena kan istimewa hari itu ya kan pahalanya juga lebih besar terbawa hari istimewa wa yusanulan den sunaken wa yusanulan den sunaken lil aidi maring ngongkang nengok apa ya tiba yenta legaken sopo aid nafsahu ing atine marid maksudnya begini orang yang nengok nih sunnah menggedekan hatinya orang sakit nah enggak jangan dipikirin insya Allah
apa sih? Kemarin juga yang lebih berat itu sembuh. Itu sunnah. Jangan malah ke sebaliknya. Kita mau jatuh mualilah. Jadi maksudnya sunnah membesarkan hatinya orang yang sakit, membuat hatinya dia tenang. Oh, saya ini enggak sakit begitu mah enggak masalah. Terus kita sunnah membesarkan hatinya bidik ribadi sobil marot. Kalawan nyebut sebagiannya pahalanya sakit. Orang yang sakit itu dosanya diampuni. Pahalanya sekamu. Kalau kita nggak hafal semuanya, pahalanya sebutkan sebagian. Kan dia akhirnya hatinya enggak. Bisa dapat pahala, diampuni dosa. Itu kita. Wasobrilan sabar alingatase marot juga yang sabar. Orang yang sabar itu pahalanya akan Allah sempurnakan sampai itu. Karena tidak ada satupun orang besar kecuali udah melewati kesabaran yang kuat. Jadi diuji. Orang pengen jadi orang besar nggak mau diuji, nggak bisa. Tuh, apa kamu sebutkan pahalanya sakit, sabar itu pahalanya. Wa ayu sila lan nyenta ngasilaken sapa aid mustahahu ing perkara kang den kepengeni marid. Kalau bisa kita nih bisa memberikan yang diingini oleh orang sakit. Kamu pengen apa? Ini Pak Haji, saya tuh pengen makan bubur misalkan dalam. Atau apa dah mungkin yang atau pengen titip salam aja masih pulang atau apa aja, kita menyampaikan keinginannya orang yang sakit. Itu sunnahnya gitu. Nah, dengan itu kadang orang sakit itu udah disampaikan keinginannya lega udah artinya lega. Ilam ya burro lamun ora bahayani opo mustahahu ing mari, tapi dengan catatan yang diinginkannya itu enggak yang berbahaya. Orang dia nih pengen makan durian pagi, padahal kata dokter kalau makan durian waduh ya, kita belikan ini sama yang membunuh itu. Jangan, maksudnya kalau enggak yang diinginkannya itu sesuatu yang enggak bahaya, kita sunnah menyampaikan melaksanakan ya. Tapi kalau hal-hal yang bahaya, memang bahaya benar menurut dokter, jangan. Harus sama dengan mempercepat kematian, walaupun memang ajal itu di tangan Allah SWT. Wa alaya taridolan yenta orang melawan isopo aid, orang yang nengok. Alingata semarid pil anini ing dalam ngerintih, maksudnya kalau orang yang sakit ngerintih nggak usah kita tentang, lawan itu tentang. Kamu baru berencana terus, ogo ini nggak usah, biarin itu. Mungkin dia dengan menyanyikan lagu rintihan itu cepat sembuh, nggak usah ditentang. Kadang kan gitu, aleman, ya kan gitu ya, di aleman kering sakit itu jangan, udah biarin, jangan. Wakod gola pulan teman-teman ngeluputaken sapa ulama maning wong atlako kang mutlakaken sapa man karo atau ing makruhe anin. Bahkan ulama mengatakan keliru itu ulama yang mengatakan nggak boleh merintih. Dikatakan nggak oleh para ulama, keliru orang ulama yang mengatakan nggak boleh. Kita biarin aja. Orang-orang yang ya sudah itu lagi sendiri. Kalau ada yang nengok tambah. Ya kita kan dan kita nggak tahu, ya kan nambah apa enggak itu biarin, nggak usah ditentang. Kritik itu manusiawi, artinya gitu Ji, manusiawi. Jadi kata ulama
Nggak benar kalau ada ulama mengatakan atau katakan salah. Ulama mengatakan nggak boleh merintih terus, ya kan? Itu biarin, itu manusiawi itu. Naam bener jarene mekon-mekono kode golatu. Teman-teman mengatakan salah ulama. In amkana lamun kongang. Hu ing aid opo ayur sidahu. Yen tanudu akan sapa aid hu ing marid bilut bin kalon alus. Tapi kalau kamu bisa menunjukkan dengan baik, lebih baik kamu zikir daripada ngerti begitu. Kan kalau bikin nilainya pahala. Gitu. Kalau kamu mampu gitu bagus. Bagus. Kalau bisa Pak, mending tasbihan aja. Iya kan? Yang rinti suara, dikir juga suara ya, kan gitu. Dengan habis dia bisa lebih itu lebih baik. Saya menunjukkan begitu. Kenapa? Ila anna dzikra maring sata menedzikir tapi dengan halus. Jangan dengan bahasa kasar. Merintih wae lain mau. Dikirin ya jangan begitu. Dikir misalnya jangan begitu. Dengan halus. Maring satu menedzikir iku awal utama. Pa'ala maka ngelakoni sokwaid. Maksudnya begini, daripada kamu nyarek si sakit ngerintih, lebih baik kalau kamu mampu itu yang sakitnya suruh zikir tapi dengan cara yang halus, gitu maksudnya, paham kan ya? Daripada kita nyarek, kalau bisa, kalau sih nggak bisa jangan. Kalau bisa wayas ala lan yenta nyuwun sopo aid almari ing wong kang sakit adu aing doa, adu aing doakan lahu maring aid. Kenapa lisiati lokobari? Karena sohehe hadis. Bil amri kalau perintah juga sunnah begini, sunnah orang yang sehat minta doa sama orang yang sakit. Kita. Kenapa? Karena ada hadis yang soheh yang menganjurkan orang yang sakit, orang yang sehat, yang nengok minta doa kepada orang yang sakit. Nih hadisnya. Wa annahu, bener ya. Wa naulan satu mene doane marid iku kadua il malaikati kayak doa malaikat. Doanya orang yang sakit itu seperti doanya malaikat. Artinya dikabul Allah SWT. Makanya haji gitu, nengok doain saya ini ke orang yang sakit. Kenapa? Karena ada hadis sahih yang mengatakan doanya orang yang sakit itu seperti doanya para malaikat, yang artinya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini disunahkan mendoakan orang yang sakit juga ya. Juga kita sunnah minta doa kepada orang yang sakit. Kenapa? Karena ada hadis dalam hadis itu doanya orang yang sakit seperti doanya malaikat. Wa sohalan soheh juga soh ini. Apa ana usah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Iku kana ono sapa kanjeng Nabi. Iku idada kola indal balikane manjing sapa kanjeng Nabi. Ala maridin ing atas wong kang sakit. Ola maka kan dikasih kanjeng Nabi. La baksa ora ana bahaya iku maujud. Tohurun nyuciaken. Insyaallah lamun ngerasakan sama Gusti Allah. Nabi ini kalau naik orang yang sakit, Nabi selalu mengatakan enggak apa-apa sakit. Insya Allah akan mensucikan kamu dari dosa-dosa. Allah akan begitu. Tapi kalau naik orang sakit, jangan apa penyakit kamu jantung ya gitu ya. Maroduka maksudnya mensucikan begini. Maroduka utawi sakit siro, sakit kamu iku yutohir nyuciakan opo marod minazulubi saking pirang-pirang dosa. Maksudnya tohurun itu sakitmu itu akan mensucikan daripada dosa-dosa. Sakit kamu itu akan mensucikan dosa-dosa. Berarti kita tahu nih cara nengok. Jadi kanjeng Nabi ini
Kalau masuk kepada orang sakit mesti Nabi akan mengatakan nggak apa-apa. Penyakit kamu ya ini, dan penyakit kamu ini akan mensucikan, membersihkan daripada udah sabar ya gitu tuh. Kita lakukan ini cara Nabi ya. Wasoha lan sohi edon ale malik opo anaman satemene wong olah kang doa sopoman. Nih baca doa ini. As'alullahal azim Rabbal arsil azim ayu afiyaka wa yasfiyaka. Baca 7 kali deh. Bacanya. As'alullahal azim Rabbal arsil azim ayu afiyaka wa yasfiyaka sab'a marrat. Baca 7 kali. Ini hadisnya soe. As'alu nyuwun sapa ingsun Allah insyaallah al azim kang magung Robbal arsi kang mangeranan aras, yang menguasai, yang mengatur aras. Al azimi kang agung ayu apiaka muga-muga marasakan sepuluh kain siro. Semoga Allah menyembuhkan kamu. Wayas biaka lan muga-muga marasakan sepuluh kain siro. Semoga Allah memberikan afia, memberikan kesembuhan kepada kamu. Baca doanya 7 kali. Ingda maridin ing dalam sandingnya orang sakit, di samping orang sakit. Ini doa ampun di hadisnya soalnya. As'alullahal azim Rabbal arsil azim ayu afiyaka wa yasfiyaka. Segitu doanya. Baca 7 kali di sampingnya orang sakit. Tiupin dah supaya kelihatan. Di sini nggak ada bahas tiupin. Dimana kan orang nih doa tanpa tiupan kayak kurang abdol gitu ya. Kayak bukan. Tiupin aja 7 kali gitu. Tiupin. Dari soalnya ya. Lam yahdur maka ora hadir hu ing marid opo ajaluhu ajale marid apahullah maka marasakan ing marid sapa bisa Allah min marid marobihi saking sakite. Maksudnya kalau seandainya dia tidak hadir ajalnya, insya Allah ya, kalau ajalnya datang ya orang nggak ada bisa mundur, nggak ada bisa majukan. Idza jaa ajaluhum lastaghfiruna sa'ata wala yastaghfir. Kalau udah datang ajalnya nggak bisa maju. Tapi seandainya belum ajalnya, Allah sembuhkan. Nih tulis, apalagi amil penting. Karena urusannya kan begitu. Neng, mending iwa jadi amil manjur doana. Setiap ditengok cager, kecuali udah ajal. Kalau udah ajalnya tetap bagian amil udah. Tapi ulah pilih-pilih rada di longok mas lo lain rada tuh ini doa manjur nih luar biasa itu. As'alullahal azim Rabbal arsil azim ayu afiyaka wa yasfiyaka. Udah tinggal lihat YouTube-nya aja Ji. Lihat YouTube ya nggak usah bingung. Wayam bagi lan siyogya apa patul kapi maca pateka pil muannasi ing dalem wong wadon muannas pil muannasi muridan areng ngarepaken asaso ing wong suci. Kenapa? Ittibaan karena manut ittibaan karena manut dilwaridi maring lapan kang kuarid sanggane Nabi. Maksudnya tetap walaupun yang sakitnya itu perempuan, bahasanya ayu afiyaka, enggak ayu afiyaki. Tetap wayas piyaka, enggak wayas piyaki. Kenapa? Karena kita nih ittiba mengikuti doa Nabi, begitu bacanya. Oh, jangan sopin lu. Oh, wayas piyaki, kan ini perempuan yang sakitnya. Ittiba mengikut supaya dapat berkah. Makanya kayak doa-doa di Quran, misalkan doanya pakai Robbi ja'alni mungkin masalah aja nih. Padahal kita pengen Robbi ja'alna, ini pun udah pakai Robbi ja'alni itu. Walaupun kita doa bersama, karena kita sabar. Walaupun kalau dirubah boleh aja ya, nah, tapi jangan. Makanya dulu nih sama Kiai ini, kalau kita dapat wiridan dari Kiai begitu, ya udah nggak usah dirubah-rubah, kita aja deh. Kita berkah nih kayak begini doa. Walaupun sebenarnya kalau secara bahasa Arab kalau
Wayasfiaka itu kanya kepada hitamnya laki-laki. Kalau perempuan ki kayak mendoakan orang bersin ya rahamukallah kalau laki-laki. Kalau perempuan ya rahamukillah. Tapi di sini doa ini walaupun perempuan tetap nggak usah dilakukan. Ya, tetap ayu afiaka, tetap walaupun perempuan yang sakitnya. Wayasfiaka. Biasanya orang yang baru belajar nahu salah, so nyalahin. Malah ngajinya baru sampai awamil. Ini dulu orang yang baru sampai awamil. Khotimatun ay hadi khotimatun utawi iki iku ono pungkasan. Nih penutup dalam menengok orang yang sakit. Bisawabil maridi ing dalam mertelakan ganjarannya orang sakit. Sekarang pahalanya orang sakit. Bagaimana besarnya supaya kita sabar ketika sakit, atau kita bisa memberitahu kepada orang yang sakit supaya sabar karena kita bisa menunjukkan pahalanya. Aroja ngariwayatin sopwa Syekhoni Imam Bukhari Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada dalam kitab Sahih Bukhari dan ada dalam kitab Sahih Muslim. Mayusibu orang miknani tidaklah menimpa al mukmina ing wong mukmin. Apa min nasobin kangelan kesulitan. Tidaklah menimpa kepada orang mukmin kesulitan. Kesulitan apa saja ya? Yang penting bukan hal yang haram. Etabin kesulitan. Wala wasobin lan ora menimpa kepada orang mukmin wasobin sakit, menimpa sakit. Marodin dengan sakit. Wala hamin lan ora prihatin, atau maksudnya sumpah tahu kan ya. Wala hujnin dan ora kesedihan. Tidaklah orang mukmin ditimpa dengan kesulitan, dengan sakit, dengan rasa sumpah, dengan kesedihan, hatta syaukah, sehingga ini duri, tahu duri kan? Cucuk. Yusakuha, kang ambles. Yusakuha kang ambles opo. Yusakwa kang ambles kang lancep, kang ambles sopo mumin ha insyaukah, atau duri yang menembus kakinya orang mukmin. Illa kafaro ang lebur sopo lebih Allah dia kalau insyaukah min khotoyahu saking pirang-pirang kelumputane. Maksudnya tidak, dokanya Nabi ini dalam hadis sahih, tidak ada orang mukmin itu ditimpa kesulitan atau ditimpa sakit atau ditimpa keprihatinan, kesedihan, sehingga duri yang menusuk kakinya itu nggak gratis dari Allah. Itu akan menghapuskan dosa-dosanya orang. Enak jadi orang mukmin ini. Terbiasa sabar itu menghapus dosa sampai tertusuk duri, anggaplah kacu gas gitu ya, atau apapun. Wa Abu Daud majidi. Wa Abu Daud lan ngariwayatin sopo Abu Daud Imam Abu Daud. Innal mu'mina saat temene wong mukmin iku ida asoba ing dalam nalikane mikenani wong mukmin apa asaqomu sakit. Sesungguhnya orang mukmin apabila tertimpa sakit cuma apa makanoli merasakan wong mukmin sapa Allah bisa Allah milu sakit. Kemudian Allah menyembuhkan orang mukmin dari sakit tersebut. Karena maka ono posakom iku kafaratan. Jadi penghapus dosa 5 maring dosa. Ma'abdokan wisla kopoma min mauzihi min dunubi. Saking pirang-pirang dosa mukmin.
wa mauidatan lan jadi pitutur lau maring mumimpi main barang yastak dilukan arteka opo maksudnya begini. Doanya Nabi, sesungguhnya orang mukmin yang tertimpa sakit, kemudian Allah temukan di sakitnya, itu maka sakitnya itu menghapus dosa-dosa yang telah lalu dan menjadi mauidhah, jadi pitutur, jadi nasihat buat dirinya di masa depan. Jadi kan, oh saya sakitnya karena ini, berarti dia akan menjauhi ini itu. Oh saya sakitnya gara-gara makan jengkol misalkan, maka dia akan menjadi sakit itu jadi nasihat dia menjauhi jengkol, menjauhi apa gitu ya. Jadi dua, jadi mauidhah buat dirinya di masa yang akan datang dan juga menjadi penghapus dosa-dosanya yang telah lalu, Tapi beda lagi kalau orang munafik. Wa innal munafiqa, tadi mau orang munafik. Iku idza marido, ing dalam nalikane sakit sapa munafik. Orang munafik ini sakit, kemudian cuma upia toli dan sehatan sapa munafik. Karena mangkono kumarot iku kalbairi kadene onta apola kang nyancang ing bair sopo ahluhu wong kang amduweni bair cuma arsalu noli ngelepas sopo ahluhu ing bair palam yadri maka ora uru sopo munafik lima kena opo apolu nyancang sopalu ing bair walam yadri lan ora urus sopo munafik lima kena opo arsalu ngelepas sopalu ing bair tidak lanjut ini sampai